Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakri dari kelas C, jurusan Elektronik Industri. Ingin menjelaskan tentang broadband network. Broadband atau jalur lebar atau pita lebar adalah istilah yang merupakan koneksi internet transmisi data kecepatan tinggi. Broadband sendiri terdiri dari dua jenis, yakni DSL dan juga kabel modem yang bisa mentransfer 512 kbps atau bahkan lebih dari 9 kali lebih cepat dibanding modem yang memakai kabel telepon standar. Di sini dalam broadband ini ada konfigurasi dan digitalisasinya, dan bandwidthnya itu ada suara, talk, data, dan video. Teknologi akses broadband ini ada dua, itu ada wireline broadband access, dan di dalamnya ada DSL, FTTC, dan HFC. Yang kedua ada wireless broadband access, dan di dalamnya ada wireless LAN atau WiFi. Terus ada WiMAX juga. Lalu di sini ada DSL atau bisa disebut Digital Subscriber Line. Adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan dari DSL 128 kb per detik sampai 24.000 kb per detik. Ini teknologi juga yang mengoptimalisasi saluran telepon biasa, itu POTS, yang menjadi saluran digital yang untuk kecepatan tinggi yang memberikan layanan broadband. Dan DSL ini juga memungkinkan terjadinya komunikasi data dan voice secara bersamaan menggunakan jaringan akses kabel tembaga line telepon. Nah, di sini ada tabel ya. Yang pertama itu ada DSL atau panjangannya High Speed Digital Subscriber Line. Rate-nya itu 1544 Mbps dan modenya symmetric. Lalu ada HDSL, single line HDSL, sama rate-nya juga 1544 dan modenya juga sama symmetric. Ini ada DSL, kepanjangannya asymmetric DSL. Ini rate-nya juga 1,5 Mbps sampai 512 kbps. Untuk modenya downstream sama upstream. Untuk pengaplikasiannya ada internet sama video phone. Lalu ada yang paling bawah ini ada VDSL atau Very High Speed DSL. Nah, ini rate-nya sampai dengan 8 Mbps. Modenya juga simetrik. Nah, di sini ada DSL teknologi service. Untuk panah yang ke atas itu teknologi, yang ke horizontal ini ada service atau DS bandwidth. Yang pertama ini ada SHDSL. Yang pertama tadi ya, yang paling pertama 1544 Mbps. Lalu selanjutnya ada ADSL, terus ada ADSL 2, ada ADSL 2 plus dan selanjutnya. Lalu yang dari 1 Mbps sampai 2 Mbps ini ada Fast Internet, ada Learning, Infotainment, Gaming. Untuk 6 Mbps sampai 10 ada streaming media, video conferencing, virtual, private network. Nah, terus dari yang 14 Mbps sampai 24 Mbps ini ada multimedia home, broadcast TV atau VOD, high speed VPN. Sedangkan yang terakhir yang VDSL ini yang very high speed DSL, ada multi channel, broadcast TV dan VOD seperti itu. Atau ada ini selanjutnya ada ADSL atau bisa disebut dengan Asymmetric Digital Subscriber Line.
Hal ini banyak digunakan untuk keperluan rumahan atau komersial. ADSL ini merupakan saluran digital yang dapat digunakan untuk mengakses internet tanpa mengganggu saluran telepon. ADSL ini bekerja pada kecepatan 512 kbps atau 512 kB per second. Jadi teknologi akses ini yang memungkinkan terjadinya komunikasi data voice dan video secara bersamaan menggunakan media jaringan akses kabel tembaga satu pair. Karena rate-nya atau kecepatannya transmisi dari sentra ke pelanggan downstream tidak sama dengan rate transmisi dari arah pelanggan ke sentra atau upstream. Bitrate downstream ini sampai dengan 8 Mbps 1 MB per second, sedangkan upstream itu sampai dengan 640 kbps per second. Untuk hardware ADSL ini ada modem ADSL, DSL AM atau Digital Subscriber Line Access Multiplexer, ada filter voice dan data, ada modulator dan dominator DSL, multiplexer, ada ATM IP switch atau bisa disebut titik penyambungan antara DSL AM dengan RAS atau remote access server. Dan ada RAS juga di sini, ada remote access server untuk routing dari user ke ISP tujuan. Lalu ada konfigurasi jaringan DSL. Jadi dari residensial ini sebagai user PC atau PC, lalu terhubung ke modem terlebih dahulu untuk mengakses data. Nah, lalu masuk ke splitter. Dari splitter ini yang akan menghubungkan ke DSL AM, yang lalu akan masuk ke RAS atau remote access server. Lalu dari RAS ini yang akan menghubungkan ke internet atau ke ISP. Untuk kelebihan ADSL, satu saluran telepon dapat yang digunakan untuk menjalankan telepon dan akses data internet, web transfer atau email dan lain-lain pada bersamaan. Koneksi ke internet lebih cepat dibanding menggunakan analog modem. Untuk sifat hubungannya distributed connection, dan jasa ADLS ini ada internet access, video on demand, remote LAN access, lalu ada interaktif multimedia. Untuk HDTP-nya perlu very high data rate, DSL dan VDSL. Lalu ada FTTC atau fiber to the building curve. Nah, di sini pada gambar sini berhubungnya ada jaraknya dekat untuk 4 rumah, jadi langsung menggunakan kabel fiber, jadi tidak usah menggunakan kabel tembaga. Nah, sedangkan yang kedua ini, jalur yang kedua yang 8 rumah ini terlebih dahulu menggunakan tembaga yang sudah tersedia, lalu tersambung kepada remote terminal, lalu bisa dihubungkan langsung ke rumah-rumah. Sama dengan halnya yang nomor 3 ini, ada energy stand yang memakai kabel tembaga terlebih dahulu menuju ke remote terminal, lalu dihubungkan ke rumah-rumah menggunakan kabel fiber. Sini ada konfigurasi dan arsitektur WLAN. Ini ada user A dan B, ini akan menghubungkan ke access point yang akan masuk ke router ini untuk menghubungkan ke akses point yang bisa menghubungkan juga ke user C dan D. Sini ada standar WLAN. Speednya itu yang 802.11 itu ada 54 Mbps. Frekuensinya 5.150 sampai 5.850 GHz. Untuk range-nya 50 meter. Data rate-nya 54, 48 sampai 6 Mbps. Ini durasinya OpenFDM. Videonya seperti itu. Untuk kelebihan WLAN dibanding WLAN ini, plug and play-nya yang dapat menggunakan secara langsung. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan layanan. Yang pertama itu ada akses informasi secara real time.
Yang kedua, dapat mengakses dari mana pun dalam area organisasi atau kantor. Yang ketiga itu ada kecepatan instalasi atau bisa dibandingkan dengan penggerak jaringan kabel yang membutuhkan waktu yang lama. Fleksibel, dapat digelar di mana saja, bahkan di tempat di mana kabel tidak mungkin diimplementasikan. Yang terakhir ada reduksi biaya. Dalam kasus ini pengembangan atau pemindahan maupun perubahan konfigurasi LAN seperti itu. Lalu ada hotspot. Nah, hotspot ini atau public wireless LAN atau PWLAN, restricted to indoor usage, dan using Wi-Fi teknologinya ini 802.11a yang seperti tadi ya, ini yang 54 Mbps kecepatannya. Disebut instalasi public internet hotspot. Future app-nya itu gaming atau ya games itu, dan voice atau record. Nah, di sini ada WiMAX. WiMAX atau bisa teknologi base DIE 802.16 standar. WiMAX ini fokusnya dengan 6 GHz radio bands di 802.16 dengan preset standar bitnya 20 Mbps sampai 50 km 30 mili. Ini versinya mobile di 802.16e itu sampai 3 Mbps hingga 16 Mbps for mobile user. Nah, sini ya yang 802.16e ini yang tadi 5 yang 6 yang mobile yang sampai 3 Mbps yang 802.16e. Nah, di sini ada WiMAX teknologi improvement, fleksibel install. Jadi penggunaan WiMAX ini fleksibel, tidak ribet dan mudah. Nah, ini ada opsi frekuensi WiMAX itu ada 2,3 GHz band, ada 2,5 GHz band, 3,4 sampai 3,6 GHz band. Lalu selanjutnya opsionalnya 49 sampai 5 GHz. Indonesia 9,3, rata-rata Indonesia 2,3 GHz band for mobile sampai 2 GHz band. Nah, sini ada WiMAX konektivitas kampus. Di sini ada BS atau yang bisa mengcover dua building. Sini ada dua building dengan gambar di depan ini. Nah, building pertama atau building 2 itu diatur oleh BS, jadi bisa di cover. Nah, di dalam building ini ada kamera CCTV, ada WLAN atau WiFi. Ada di sini juga di BS ada internet, ada PSTN yang bisa mengcover semua building tersebut. Mungkin cukup sekian video yang saya sampaikan tentang broadband networks. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kesempurnaan adanya lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.